Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu, mata kuliah Etnobotani akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pertama, yaitu pengantar etnobotani. Kami anggota kelompok satu, yaitu yang pertama ada Dinda Nursal dengan NIM 20031060. Ada saya sendiri, Jennifer, sebagai moderator dengan NIM 20031148. Ada Riando Prandiva dengan NIM 20031099. Dan yang terakhir yaitu Zahra Salsabila Siregar dengan NIM 20031041. Untuk submateri dalam materi pengantar etnobotani ada 3 submateri, yaitu yang pertama definisi etnosains, yang kedua definisi etnobotani, dan yang ketiga ada ruang lingkup etnobotani. Untuk materi yang pertama itu ada definisi etnosains akan dibacakan oleh Riando Prandiva. Kepada Riando Prandiva dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya Riando Prandiva akan menjelaskan tentang definisi dari etnosains. Oke, etnosains pembelajaran terorganisir dalam suatu sistem pengetahuan dari budaya dan kearifan lokal yang dimiliki terkait dengan fenomena dan kejadian alam tertentu, itu yang disebut juga dengan etnosains. Nah, definisi lain tentang etnosains atau sains asli adalah studi tentang sistem pengetahuan yang dikembangkan dari perspektif budaya setempat yang berkaitan dengan pengklasifikasian objek dan aktivitas yang berdasarkan fenomena alam. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Riando Prandiva. Selanjutnya untuk materi kedua, definisi etnobotani akan dibacakan oleh Zahra Salsabila Siregar. Kepada Zahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya Zahra Salsabila akan membacakan poin kedua, yaitu definisi etnobotani. Etnobotani berasal dari dua kata Yunani, yaitu etnos dan botani. Etno berasal dari kata etnos yang berarti memberi ciri pada kelompok dari suatu populasi dengan latar belakang yang sama, baik dari adat istiadat, karakteristik, bahasa, dan sejarahnya. Sedangkan botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Dengan demikian, etnobotani berarti kajian interaksi antara manusia dengan tumbuhan atau dapat diartikan sebagai studi mengenai pemanfaatan tumbuhan pada suatu budaya tertentu. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zahra. Untuk selanjutnya, submateri yang ketiga yaitu ruang lingkup etnobotani akan dibacakan oleh Dinda Nursal. Kepada Dinda Nursal dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu ruang lingkup etnobotani. Yang pertama yaitu ada etnoekologi, yaitu menitik beratkan pada pengetahuan tradisional tentang adaptasi dan interaksi di antara organisme dan pengaruh pengelolaan tradisional lingkungan alam terhadap kualitas lingkungan. Yang kedua ada pertanian tradisional, yaitu pengetahuan tradisional tentang varietas tanaman dan sistem pertanian, pengaruh alam dan lingkungan pada seleksi tanaman dan pengelolaan sumber daya tanaman. Dan yang ketiga ada etnobotani kognitif, yaitu perspektif tradisional terhadap sumber daya alam tumbuhan melalui analisis simbolik dalam ritual dan mitos dan konsekuensi ekologis. Nah, selanjutnya ada budaya materi, yaitu pengetahuan tradisional dan pemanfaatan tumbuhan dan produk tumbuhan dalam seni dan teknologi.
Yang kelima ada fitokimia tradisional, yaitu pengetahuan tradisional penggunaan tumbuhan dan kandungan bahan kimianya. Contohnya sebagai bahan insektisida lokal dan tumbuhan obat-obatan. Dan yang terakhir ada paleoetnobotani, yaitu interaksi masa lalu antara populasi manusia dengan tumbuhan yang mendasarkan pada interpretasi peninggalan arkeologi. Baiklah, sekian dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan dari etnobotani. Untuk pemanfaatan etnobotani itu sendiri, yang pertama sebagai bahan penyedap makanan yaitu merica, kayu manis, salam. Yang kedua ada sebagai bahan kerajinan yaitu seperti kelapa, jati, bambu, dan rotan. Yang ketiga sebagai bahan kosmetik seperti kulit manggis, bengkoang, timun, zaitun, dan stroberi. Pemanfaatan yang keempat adalah sebagai perlengkapan upacara adat yaitu bambu dan janur. Yang kelima yaitu sebagai sarana transportasi seperti bambu untuk rakit dan kayu untuk perahu. Yang terakhir ada sebagai sarana komunikasi, contohnya bambu untuk kentongan dan daun lontar untuk menulis. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.